Selama ini gue ngindarin banget beli atau pakai laptop di atas 14 inci. Karena apa? Buat gue laptop 12-14 inci ini ukurannya paling ideal, nggak terlalu kebesaran. Tapi kayaknya gue nelen udah gue sendiri nih karena gue naksir banget sama laptop yang satu ini. Ini adalah ZenBook UX 533F, punya layar 15,6 inci. Tapi ukuran bodinya lebih compact daripada laptop 15 inci kebanyakan dan punya sertifikasi standar militer kayak anti goncangan atau bisa dipakai di suhu ekstrim. Di balik bodinya yang compact, tongkrongan laptop ini emang keren abis, malah lebih keren daripada mantan-mantan gue. Ya pokoknya kalau bisa digambarin dengan kata-kata, laptop ini solid, premium, kokoh, elegan, berkelas. Ya kurang lebih gitulah. ZenBook UX 533 sendiri masih ngebawa DNA ZenBook UX 390 yang udah kita pakai dari tahun 2017 lalu. Warna andalannya masih sama, royal blue. Dan di bagian depannya ada kilauan khas Zen style. Cuma sayangnya gampang kotor kena ceplakan tangan. Selain compact, yang bikin gue gemes sama laptop ini adalah bagian dalamnya yang didominasi layar. Begitu dibuka, kita bakal disajin layar yang besar banget tapi agak beda dari biasanya karena rasionya melebar, alias lebih wide. Ini juga yang jadi penyebab bodinya bisa lebih compact, dan karena bodinya melebar ke samping, kita juga dapat benefit lain yaitu keyboard full size. Dengan nyisain area tepian keyboard setipis ini, Asus sukses nyumpelin numpad walaupun ukuran touch-nya terpaksa dibikin lebih kecil. Nggak ketinggalan, keyboardnya ini juga punya backlight putih dengan 3 tingkat brightness. Sementara buat ngetik terasa soft banget ya, walaupun buat gue pribadi sih sebenarnya feedback keyboardnya ini agak terlalu membal. Kebalikannya dari tepian keyboardnya yang tipis, area palm rest-nya lega banget, bikin tangan gue ekstra nyaman pas lagi ngetik. Trackpad-nya juga nggak kalah lega nih. Akurasinya salah satu yang the best buat sebuah laptop Windows karena hampir mendekati MacBook. Gue juga nemuin satu hal sepele yang ternyata punya impact besar, yaitu list berwarna rose gold ini. List ini sukses ngasih feel yang lebih premium, bikin mata kita nyaman pas lagi ngetik ngeliat keyboard. Apalagi warna font di keyboardnya ini juga dibikin serasi, makin enak dipandang. Tapi itu belum seberapa, karena begitu ngeliat ke bagian layar, mata kita bakal makin dimanjain dengan hamparan layar yang luas. Bezel bawah, kiri, dan kanannya tipis banget. Dan bezel atasnya agak lebih tebal sedikit karena bagian ini dipakai buat nempatin webcam. Selain buat video call, webcam ini juga terintegrasi dengan Windows Hello buat sign in pakai face recognition. Balik lagi bahas layarnya nih, jenis panelnya IPS, resolusinya Full HD, finishingnya glossy, punya color gamut sRGB 100% tapi nggak support touchscreen. Begitu buka layarnya, kita bakal segera tahu kalau laptop ini ternyata pakai Ansel Ergolift yang kokoh banget. Layarnya bisa didongakin sampai sudut 141 derajat yang otomatis bikin bagian bawahnya sedikit ngangkat. Dengan begitu, proses pembuangan panas jadi lebih optimal karena ada ruang buat aliran udara. Ruang atau celah ini juga bisa ngedongkrak speaker karena bisa mantulin suaranya ke atas. Satu lagi benefit yang gue rasain adalah ngetik jadi lebih nyaman karena posisi keyboard yang menurun. Nah, walaupun laptop ini seolah kayak dirancang jadi laptop bisnis atau multimedia, sebenarnya masih cocok disebut laptop gaming karena ada GPU Nvidia GTX 1050 Max-Q. Buat main Fortnite grafis high bisa dapet di atas 50 fps. Main PUBG kurang lebih samalah lancarnya. Gimana kalau seandainya mau dipakai buat render video? Udah pasti nggak ada masalah karena buat gaming aja kuat. Secara spesifikasi, laptop ini makin terasa mewah karena punya RAM 16GB dan SSD 512GB. Semua proses mulai dari booting, loading aplikasi atau game terasa ngebut. Ditambah lagi, laptop ini juga punya SD card reader dan sederet interface penting lainnya. Dan untuk baterainya juga bisa diandelin karena rata-rata gue bisa pakai selama 9 jam. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Di apa tadi di luar?